Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Ini greget banget nih dari tadi kita sebenarnya udah ngobrol-ngobrol ya tentang tema ini tentu saja bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Hayat dan Ustadz Abil Kifran. Ini temanya nakal-nakal gimana gitu ya. Tips pasangan agar tidak nakal. Oke, berarti nih kalau misalnya kita ngebahas ini berarti nakal di luar ya nggak boleh nih Ya, Kiai. Nah, ini gimana sih supaya tips pasangan kita nggak nakal? Karena nakal ini relatif ya. Ada satu sisi yang bilang, oh itu nakal, atau oh enggak itu biasa gitu. Nah gimana sih barometernya nih Kiai? baik. Tips agar pasangan itu tidak nakal. Iya. Tapi nakal di luar atau nakal di dalam? Nah itu dia Kiai. Karena dalam konteks Islam ketika sudah sah menjadi suami istri, justru suami istri ini harus nakal tanda kutip. Bener Masya Allah. Pasangan ini harus saling menggoda. Karena kalau nggak saling menggoda, pasangan ini nanti jenuh, akhirnya yang terjadi potensi masalah yang akan menghinggapi keluarga itu. Tuh. Maka nakalnya ini nakal di luar atau di dalam Ali? Nah ini mungkin yang kita sikapi yang di luar dulu deh guru. Yang di luar. Eh, Kalau nakal di luar sudah pasti tidak boleh. Karena Islam mengajarkan pernikahan itu gunanya untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak. Dengan pernikahan seorang perempuan akan menjadi terhormat dan dengan pernikahan seorang laki-laki pun akan menjadi terhormat. Maka pernikahan adalah penyelamat dari kenakalan-kenakalan itu. Bagaimana agar kenakalan-kenakalan itu tidak terjadi setelah kita menikah? Services antara suami dan istri harus selalu diupdate. Pelayanan suami kepada istrinya dan sebaliknya pelayanan istri kepada suaminya harus selalu diperbaharui. Dengan cara apa? Tentu dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah rujukan kita, rujukan utama kita dalam menjalani kehidupan yang bahagia fit dunya wal akhirah. Apa salah satunya yang bisa kita lakukan agar pasangan suami istri ini menjadi harmonis dan tidak nakal di luar sana? Gunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat, kita kerjakan sebaik-baiknya. Contoh, seorang istri kalau dia sudah menjadi istri yang sah, pastikan laksanakan kewajiban seorang istri yang solehah. Taat kepada suaminya, selalu membahagiakan kepada suami dan pastikan selalu membuat kejutan-kejutan bahagia untuk suaminya. Insya Allah tidak akan menjadikan suaminya lari di luar sana untuk mencari calon-calon istri baru yang lain. Nah, sebaliknya seorang suami juga demikian. Kalau ingin tetap dimuliakan, dihormati oleh istrinya, jangan pernah bermain-main dengan yang di luar sana. Muliakan istrimu yang sudah memuliakan kamu dengan cara apa? Kasih kejutan-kejutan setelah pulang kerja. Kasih kebahagiaan-kebahagiaan yang dia tidak kira. Istri kita tidak kira kalau kita akan beri kebahagiaan itu. Contoh, ulang tahun kasih hadiah. Tidak hanya kita ajak makan di luar. Kemudian di event-event spesial, apakah itu hari-hari besar, liburan dan seterusnya, ajaklah ke Bali. Kalau ada sedikit uang ke Australia, ke Amerika, tentu akan menjadikan hati istri kita semakin terpaut. Tidak akan pindah ke lain hati. Tetapi kalau kita egois, istri egois, suami egois, sudah ini pasti menjadi pangkal yang paling top, pangkal yang paling jitu untuk kita akan mencoba bermain-main di luar. Maka jadikan masing-masing pihak ini berintrospeksi, selalu merenung apa yang membuat istri kita bahagia dan apa yang membuat suami kita bahagia. Jadi seorang istri harus selalu berpikir kalau hari ini sudah melakukan best services atau servis terbaik kepada suaminya, besok dia harus berupaya mencari terobosan lain. Suami saya kepingin apa ya? Nah di era sekarang Ali, Ustadz AB, kita bisa mencari tahu informasi bagaimana bahagiain orang lain dengan berbagai cara. Termasuk melalui sosial media. Banyak akun-akun yang memberikan contoh, memberikan tips bagaimana agar suami bahagia. Bagaimana agar istri bahagia. Coba itu dibaca, lalu yang mungkin kita kerjakan, practice it. Kerjakan, do it.
Insya Allah itu lahan perlahan, pelan-pelan akan menjadi satu obat mujarab agar pasangan itu bahagia. Sebaliknya seorang suami juga nggak boleh egois. Ya mentang-mentang cari uang udah capek di mana, semau sendiri. Istri disuruh ke sana kemari masak, cuci baju. Kalau salah sedikit marah-marah, nggak boleh. Kenapa? Karena istri pun itu capek. Ya, kalau suami sudah ngerti kewajiban dan tanggung jawabnya, lalu istri ngerti kewajiban dan tanggung jawabnya, lebih-lebih karena memang istri ini tanggung jawabnya sederhana, taat pada suaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang perempuan, dalam konteks ini adalah istri, yang mampu menjaga sholatnya, mampu menjaga puasanya, mampu membayar zakatnya, mampu menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, dan yang terakhir taat kepada suaminya, maka fadkhulul jannata min ayyi babin sa'at. Silakan kau masuk surga dari pintu manapun yang kau mau. Intinya kalau perempuan, para istri setia sama suaminya, selalu membahagiakan, pasti akan melahirkan cinta dan kasih sayang suami. Kecuali suami yang brengsek. Ya, istrinya udah full, all out, membangun cintanya yang luar biasa, tetap aja selingkuh. Nah itu nanti suami-suami yang terlaknat. Yang laknat siapa? Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya para malaikat, tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kullul makhluk fauqal ardi. Setiap makhluk, hatal hut fil bahar. Sampai ikan-ikan ikut melaknat. Kenapa? Ada istri yang solihah, kok kamu malah selingkuh berzina di luar sana. Na'udzubillahi min zalik. Baik, Masya Allah ya. Aduh Ustadz Abe tadi udah jelas banget sebenarnya ya. Nah Ustadz memang kadang-kadang apa ya, nakal ini disebut ibadah kalau di dalam. Jadi hitungannya ibadah sehingga akhirnya dinyakin ibadah. Nah kalau misalnya nakal di luar memang saat ini ya mungkin karena tidak seperti tadi Kiai sudah jelaskan ya. Adanya ketidakharmonisan ya. Nah ini ada yang karena umurnya udah berapa jadi malas gitu segala macam. Ini gimana sih untuk memaintain ini Kiai? Terima kasih Bang Ali. Iya. Izin Kiai, Masya Allah tadi guru kita telah gamblang banget buat ngejelasin bagaimana caranya agar tips ini bisa memberikan satu penyelamat dalam rumah tangga. Tentu senada dengan apa yang guru kita sampaikan, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik di antara suami adalah orang yang paling baik dengan pasangannya. Nah, di sini bisa menjadi muhasabah. Kalau pengen barometer istri kita bisa menghargai kita, nah tunjukkan dulu kepada kita sebagai suami mampu nggak menghargai istri. Sehingga dari mulai dia bekerja dari yang kecil, guru, sampai siang hari, sampai malam hari, sampai pagi lagi, semuanya ada penghargaan yang luar biasa dari suami. Dan itu perkara hal yang kecil tapi mahal. Kenapa? Karena merasa diakui dengan apa yang dilakukan oleh setiap istri. Bu, Baik. bu. Ya. Bu. Ya. Masih ini bu, masih semangat. Semangat. Ibu kudu tahu bahwa tugas mencuci itu bukan tugas ibu. Tugas nyuci itu tugas suami. Masak bukan tugas ibu. Masak itu tugas suami. Aduh. Ngurusin anak bukan tugas ibu. Tugas ngurusin anak, tugas suami Bang Ali. Iya. Tugas ibu apa? Cuman taat sama suami. Iya. Apa bu tugasnya? Taat sama suami. Kalau kata suami masak, ya masak. Oh kan loh. Kalau kata suami urusin anak. Urusin anak. Urusin. Kalau kata suami nyuci. Nyuci. Jangan nolak. Itu bagian dari Tobat. Ini yang pinter siapa sih? Nah disinilah wajib kita saling bisa menghargai. Jadi kalau si istri merasa dihargai, suaminya baik dan tidak pernah membuat hatinya sakit. Karena kalau udah merasa kecewa, itu bini kalau udah ngerasa kecewa Bang Ali, dari cerita udah lama balik lagi dia ngomongnya. Diungkit lagi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? No, yang baju merah putih no. Itu cerita 2 tahun lalu udah selesai. Iya. Gara-gara marah balik lagi ke depan cerita itu. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Yang bajunya orange. Ada Jadi tuh perempuan itu, istri itu gampang amat sangat untuk terluka hatinya dan sulit untuk melupakan kekecewaan. Benar apa enggak Bu? Benar banget. Ada di sini orangnya? Ada Bu. Romanya mesem bae dia. Iya.
Nah ini dibangun saling menghargai. Kalau sudah dibangun saling menghargai, maka timbul yang akan terjadi adalah nilai keharmonisan. Suami sudah mencontohkan yang baik, pasti istrinya pun akan menampilkan yang baik. Artinya bahwa ternyata betul guru kita tadi sampaikan bahwa kalau pengen awak dari kapal kita ini selamat tergantung nahkodanya. Tergantung siapa yang membawa dan mengarahkannya. Kalau sudah kita nanam yang baik, mengarahkan yang baik, mencontohkan yang baik, tentu ini pun akan dilakukan pula oleh pasangan kita. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, bangun dengan kepercayaan sebagaimana dulu ketika akan rumah tangga. Bahwa mahligai rumah tangga itu pasti banyak ujiannya. Prosesnya pun tidak akan mudah. Kadang-kadang bini laki berantem mulu, ada yang begitu ada. Ada guru. Mana orangnya? No, di pojokan. Jangan, tapi ketika seseorang punya agama mulutnya bisa dijaga. Ini kan ada bang begini bang. Dimasak, bininya udah masak, istrinya masak enak. Dari pagi dia siapin sama buat suaminya, masak macem-macem. Pas dimakan sama suaminya ngucap ngomong begini. Etnis sur asem mau pahit amat sih, lu kagak bisa masak apa? Ada yang begitu ada? Ada guru. Kalau udah kedengar begitu, kira-kira masak lagi apa enggak? Males sudah. Belum tentu. Iya. Masak lagi sambil marah-marah. Bisa ge ya. Nah ini jangan sampai ketika suami punya agama, walaupun itu makanan pahit, dia tidak pernah ucapkan pahit. Dulu Rasul pernah saat Aisyah memberikan segelas susu yang ternyata saking girangnya Aisyah nih, Rasul balik, datang Rasul pulang dari mana-mana, pulang itu Aisyah senang banget. Hatta dia lupa yang dimasukkan bukan gula tapi garam. Lihat akhlak Rasul. Apa akhlak Rasul ketika diminum padahal rasanya asin. Nyelekit banget. Ditanya kan bini mah biasa begitu. Itu bang gimana rasanya enak apa kagak? Rasul jawab, Masya Allah ini susu rasanya paling enak sealam dunia. Enggak ada lagi. Kenapa? Karena ingin bahagiain hati istrinya. Nah insya Allah suami-suami yang bisa jaga perasaan hati istrinya, dia punya pahala bukan cuma buat istrinya, tapi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi reason untuk nakal di luar ya. Jadi kalau sampai ada yang nakal di luar berarti harus introspeksi di dalamnya. Baik, Masya Allah. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.